Oke teman-teman, jadi kemarin gue baru aja nemu postingan di Facebook yang bunyinya kayak gini. Umur 39 tahun, nggak punya kerjaan, tiap hari cuma rebahan sambil scroll HP, kadang cuma mancing. Tapi rajin ibadah, khatam Quran 7 kali, dan hafal ribuan hadis dan artinya. Mau nyari istri yang bisa diajak kerja sama, istri yang kerja mencukupi segalanya, dan saya yang membimbingnya ke surga. Gini Pak, gue tuh nggak tahu ini konteksnya bercanda atau enggak ya, tapi mengingat di Atlantis ini masih banyak sekali orang-orang yang mabuk agama atau beragama dengan cara yang absurd. Jadi kayaknya tetap ada kemungkinan, entah itu sedikit, di mana orang ini kemungkinan nulis status yang seperti ini dengan keyakinan penuh. Dan disitulah letak masalahnya teman-teman. Di Konoha ini, gue tuh nggak tahu kenapa ya, kayaknya banyak sekali orang-orang yang marah kalau gue nyebut Konoha, Konoha, Konoha gitu. Apa masalahnya coba? Di Konoha ini teman-teman, kayaknya banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa pencapaian ilmu spiritual itu bisa jadi kompensasi yang sah untuk mengganti tanggung jawab duniawi mereka. Bahwa hafal banyak hadis, khatam Quran berkali-kali, itu seolah bisa menggantikan tanggung jawab sebagai manusia. Dan itulah yang akan kita bahas kali ini teman-teman. Bukan kenapa agama itu buruk, tapi kenapa di Konoha penguasaan ilmu agama itu justru seringkali jadi alasan untuk tidak bertanggung jawab, bukan dorongan untuk lebih bertanggung jawab. Menariknya gini teman-teman, berdasarkan riset dari 102 negara, ditemukan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu dari negara paling religius di dunia. Religiusitas masyarakat Indonesia itu ngalahin Pakistan, Senegal, dan beberapa negara di Timur Tengah bahkan. Nah, menariknya lagi teman-teman, di sisi lain, hasil riset dari seorang peneliti bernama Dan Galum, itu mengatakan bahwa tingkat religiusitas masyarakat di sebuah negara itu berkorelasi negatif terhadap GDP per kapita. Artinya teman-teman, berdasarkan riset yang konkret dan teruji, semakin miskin sebuah negara, maka semakin tinggi religiusitasnya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa masyarakat miskin itu cenderung lebih religius? Salah satu penjelasan yang paling solid adalah bahwa agama menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh realitas ekonomi mereka, yaitu rasa aman, validasi dan identitas sosial, dan keyakinan bahwa penderitaan di dunia adalah ujian yang akan dibalas di akhirat. Nah, sampai situnya emang nggak ada yang salah, teman-teman. Gua pun sebagai orang muslim juga meyakini bahwa setelah kehidupan duniawi itu ada kehidupan akhirat. Tapi masalahnya, teman-teman, lama-lama narasinya bergeser. Dari yang awalnya bertahan, sabar, ikhtiar, tawakal, lama-lama jadi ngapain usaha, ngapain kerja keras, kan dunia nggak penting. Dan sayangnya, teman-teman, pergeseran narasi agama ini sekarang ini udah terjadi dalam skala yang cukup mengkhawatirkan di tengah masyarakat kita. Karena kenyataannya sekarang, dan mungkin kalian juga pernah nemuin fenomena ini di sekitar kalian, ada banyak sekali orang-orang yang menggunakan identitas beragama sebagai pengganti tanggung jawab duniawi, bukan pelengkap tanggung jawab duniawi. Yang mana seolah-olah rajin ibadah itu seolah jadi pembenaran untuk jadi tidak produktif. Penguasaan ilmu agama, hafalan tentang agama, itu seolah sekarang itu jadi semacam sumber kepercayaan diri yang menggantikan kontribusi nyata. Jadi ada sebuah riset dari sebuah yayasan bernama Wahid Foundation yang mengatakan bahwa itu berkontribusi besar terhadap tingginya religiusitas di Indonesia. Kenapa demikian? Karena agama menawarkan rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh negara. Karena ketika seseorang udah nggak punya lagi kontrol atas hidupnya, dia nggak bisa mengendalikan penuh atas apapun yang terjadi dalam hidupnya, maka agama akan menjadi satu-satunya wilayah, satu-satunya ranah di mana dia bisa merasa berprestasi dan ngerasa diakui oleh masyarakat. Dan di titik itulah agama mulai berfungsi sebagai mekanisme pelarian, bukan mekanisme perbaikan. Ada sebuah konsep psikologi bernama religious self-licensing, yaitu ketika seseorang menggunakan ibadah atau pencapaian spiritual sebagai kredit moral yang mengizinkan mereka untuk tidak bertanggung jawab di ranah kehidupan lain. Cuma karena dia rajin ibadah,
terus dia ngerasa nggak apa-apa ketika dia nggak mau kerja. Nah, itu banyak tuh terjadi di setengah masyarakat kita. Dan menariknya lagi gini teman-teman, ada penelitian tentang konsep Tuhan Maha Pengampun yang dominan sekali dalam cara masyarakat Indonesia dalam beragama, yang justru malah meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan moral licensing. Artinya banyak orang yang percaya bahwa ketika dosa-dosanya akan diampuni di ibadah selanjutnya, maka saat itu juga rem atau batas moral mereka melemah. Atau simpelnya teman-teman, ketika banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan Maha Pengampun, ya udah jadinya dibikin santai aja, bikin aja dosa dulu, nanti juga diampuni. Nah, gampangnya gitulah. Jadi paradoks sebenarnya antara kemurah hatian yang diberikan Tuhan, kebaikan yang diberikan Tuhan, dengan kerakusan manusia dalam berbuat jahat. Di satu sisi, agama mengatakan bahwa Tuhan itu baik, tapi di sisi lain, karena masyarakat tahu Tuhan itu baik, jadi ya udah santai aja. Oh, nanti juga diampuni, kan baik. Menariknya lagi adalah ada banyak riset yang mengatakan bahwa orang-orang yang berpenampilan religius atau menunjukkan kepada society bahwa dirinya religius, itu malah seringkali menilai diri mereka sendiri lebih bermoral dari rata-rata. Tapi di satu sisi, penilaian masyarakat terhadap perilaku orang-orang yang seperti itu seringkali tidak mendukung klaim dari mereka sendiri. Contohnya postingan di Facebook tadi, umur 39 nggak punya kerjaan, kerjaannya scroll HP, kadang mancing, tapi khatam Quran 7 kali, hafal ribuan hadis, beserta artinya, itu kemungkinan besar teman-teman seorang pria sampah yang nulis status itu, gue yakin dia sama sekali tidak merasa dirinya malas. Gue yakin dia sama sekali tidak merasa kalau dirinya adalah pria yang tidak bertanggung jawab atau pria yang tidak berguna. Yang ada di pikirannya adalah bahwa dia adalah orang yang soleh, orang yang penuh berkah, orang yang taat banget beragama dan dekat dengan Tuhan. Dan kesolehannya itu, ketaatan beragamanya itu, atau ilmu agamanya itu, di dalam kepala si pria sampah tadi, itu udah lebih dari cukup untuk mengimbangi ketidakmampuannya menunaikan tanggung jawabnya sebagai pria. Ya orang-orang aneh kayak gitu teman-teman, hasil dari lingkungan sosial yang lebih memvalidasi kesolehan ritual sebagai pencapaian yang lebih tinggi daripada kontribusi ke masyarakat. Yang rajin ke masjid, yang jenggotnya panjang, yang kemana-mana pakai pakaian tertentu, yang apa-apa dikit ngutip ayat-ayat, suka nyalah-nyalahin orang, suka nakut-nakutin orang pakai neraka, justru malah dianggap punya status dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu. Dan itu enak banget teman-teman, lo nggak perlu menunjukkan integritas lo nggak perlu menunjukkan kontribusi lo ke masyarakat, lo nggak perlu bertanggung jawab apapun sebagai manusia, cukup tunjukin simbol aja, udah cukup. Dan apa yang terjadi teman-teman, kebiasaan-kebiasaan kayak gini ini akhirnya menciptakan perilaku atau stigma yang terbalik. Kalau cuma sekedar penampilan religius udah dapat pengakuan sosial yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang kerja keras, punya integritas, dan berkontribusi nyata di masyarakat, maka secara rasional, ya akhirnya orang-orang juga pada milih jalur itu. Akan ada lebih banyak orang lagi yang pura-pura tampil religius, pura-pura kelihatan soleh, pura-pura ngomongnya pelan, sopan, karena semua simbol-simbol dan gimmick-gimmick itu terlihat lebih mudah. Cukup kelola tampilannya aja, bukan substansinya. Daripada kita capek-capek belajar, capek-capek ngebangun skill yang bisa berguna bagi masyarakat dan belum tentu dihargai, ya udah tampil religius aja, jadi ustadz-ustadz atau gus-gusan aja, simple. Dan akhirnya terjadilah fenomena yang kita kenal sekarang, mabuk agama. Pinter banget diskusi agama, kolot, debat segala macem, tapi nggak pinter untuk berkontribusi nyata di masyarakat, untuk menciptakan produktivitas. Masjid rame, di mana-mana jalan ditutup buat pengajian, tapi korupsinya jalan terus. Bukan karena agamanya yang salah, tapi karena agama yang harusnya mendorong akhlak dan kontribusi, lama-lama direduksi jadi cuma sebatas simbol dan ritual. Sekali lagi teman-teman, gue sama sekali tidak menyalahkan agama. Gue sendiri muslim, gue beragama, bukan ateis. Agamanya nggak salah. Tapi di momen ketika gue nemu postingan dari seorang pria umur 39 tahun pengangguran, kerjanya scroll HP sama mancing doang, tapi begitu bangga dengan ilmu agamanya sampai dia yakin sekali untuk mencari istri yang bisa mencukupi dirinya, di titik itu gue yakin ada yang salah dengan cara kita beragama. Karena cara beragama yang benar harusnya menghasilkan manusia yang lebih berguna,
Bukan manusia-manusia sampah yang ngerasa udah cukup berkontribusi cuma dengan hafalan. Ya itu sekedar opini dari gua sih. Dan yang namanya opini bisa salah, bisa bener. Jadi kalau kalian punya opini yang berbeda terkait apa yang kita bahas barusan, apapun itu silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana. Belum tentu gue bales, tapi udah pasti gue baca. Tenang aja. Jadi ya apapun itu silahkan tulis di komen tentang apa yang baru aja kita bahas. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.